Kalau apa kemangaluan ni pak jangan dipilih je nan ketek. Kok itu? Awak cari je nan 2000. Manyasa nanti. Lah masuk surga, lah elah masuk kubur, di pacalian dia Allah palo serakah tu. Bangko 2000 sesari Bangko ndak 10.000 Iya kan? Orang yang telah pemurah masih menyesal. Apalah orang sebilik kariang. Dah do cik je nanya peliin dia Allah dalam surga tak kayaknya. Ya, jadi kalau pacaran 6 bulan, itu ndak lah pucik gulai kelio tu. Ndak sama lero rasanya. Ya kan? Jadi kalau ada anak-anak muda kami yang suka pacaran, hijrahlah. Jangan pacaran juga. Langsung menikah. Kami ndak ada Ustaz apa. Bisa timbul cinta. Yang menimbulkan cinta itu Allah nak. Apa dulu ke nikah? Ya kan? Nyojodohan dek ayah jo induk jo anak mama. Dek lalamo di Padang. Lalamu ndak basuh anak mama tu. Ya kan? Kecik ayah ambo kang calik dulu anak mama tu ndak usah lain. Lain ndak lupa. Pak, kalau ambo calik dulu masuk ambo ke Padang, anak mama ambo tu rambutnya geriting yo Pak. Iyo. Galaknya bapiciang yo Pak. Iyo. Giginya halus-halus co. Gigi manci yo Pak. Iyo. Galaknya bapiciang yo Pak. Iyo. Ya kan? Laba tamu jambo sudah nikah ko iyo mod itu bapak-bapak ibu. Jadi ambo walaupun nyolah meninggal, ambo mendoa ke Allah taruh. Ya Allah, masuklah ke surga istri ambo. Lepaskanlah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Terimalah amalnya ya Allah. Dan kalau nanti masuk surga pula saya dengan izin engkau. Itu jolah bini ambo ya Allah. Itu doamu Pak. Tunggu ndak mau ganti-ganti sampai gini. Kan? Bamangko itu keinginan Ustaz bini Ustaz di surga. Nyorancak Pak. Hanya bau umur 9 balik nanti di surga boleh. Mati kalau umur 6 sampai Pak. Kalau masuk surga Pak, perempuan itu kembali seperti anak gadis umur 19. Kulitnya putih bersih, tingginya 60 hasta. Beda dengan kita laki-laki, kita 70 hasta, kulit putih. Wajah 25 tahun. Perempuan kulit putih dan jangkung, wajahnya 19 tahun. Jadi nama hitam-hitam kalian kau sabar sajalah. Nanti kalau lagi masuk surga putih. Tapi kok masuk neraka tambah kalian. Tabaka. Atau nama pendek-pendek kau sabar saja. Nanti di surga jangkung. Ya kan? Jadi rancak istri Ustaz. Menurut ambo yo Pak. Ambo nak minta persetujuan apa? Ya kan? Karena cantik itu relatif menurut mata yang memandang. Ya kan? Ibu-ibu siapa laki-laki terganteng di dunia? Suami saya. Alhamdulillah. Jangan orang lain dikatakan ganteng. Siapa perempuan tercantik di dunia Pak? Jawablah. Istri saya. Kalau tidak cantik menurut kita pasti tidak mau dulu menikah dengannya. Dan tidak ada penyesalan hendaknya dalam hati siapa saja yang nikah dengan kita. Kenapa? Kita menikah itu izin Allah. Artinya apa? Kita dijodohkan Allah. Jadi ibu-ibu jangan ada. Kalau ada sedikit hati tersinggung. Manyasa mana dengan kawin juga. Itu artinya kita mengupat kepada Allah. Kalau ada yang tidak betul apa yang dia lakukan, lihat dari sudut yang lain. Ya kan? Pasti banyak kebaikan yang lain dari kejahatan yang ada di tubuhnya. Banyak kebaikan-kebaikan lain.
Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi dalam segala hal kita di tahun baru ini hijrah. Karena tahun hijrah ini mengingatkan kita, Pak. Kalau di Hijriah umur saya sekarang sudah 73. Tapi di Masehi baru 71. Jadi tahun Masehi kok nyobo-obo waang mudor. Tahun Hijriah ingin waang laga dake laga musajid. Jadi tahun Hijriah ini benar. Nanti lihat Bapak Ibu, ketika 15 hari bulan ini dia akan bundar itu purnama. Sekarang masih belum bundar. Nanti sudah lewat 15 hari dia menyusut lagi. Dan bulan itu jadi ukuran. Bara bulan le apa kenikah Pak. Toko apa nam baru tu pabilo ke dimasuk anggale ke dalam. Ya kan? Oto apa na lamo tu bulan na kapak juga. Nam baru bulan apa kapak bali. Anak apa lah bara bulan umurnya. Lihat ada orang bertanya, bara matahari umur anak apa? Ya kan? Bara bintang umur anak apa? Tidak ada. Yang ada itu bara bulan. Dan bagi orang nelayan yang akan pergi menangkap ikan ke laut, yang jadi pedoman bukan matahari, tapi bulan. Kalau hari kalam, bulan itulah hilang, itu ikan akan banyak. Kenapa? Itu bukan sihir, bukan tenung, bukan ramalan. Karena ikan suka melihat cahaya. Kalau hari terang bulan, Pak, 15 malam bulan itu hari terang bulan itu air laut bersinar. Maka ikan itu saling mengejar cahaya. Maka dia tidak berkumpul dalam suatu titik. Tapi kalau hari itu kalam, tidak ada cahaya bulan, kapal penangkap ikan itu kan punya lampu, Pak. Maka ikan itu menuju lampu tadi. Dia berkumpul di sekitar kapal itu. Makonyo seraan dek nelayan tadi lai jariang. Jadi kalau nelayan kok Pak, jariangnya masuk ke dalam lautnya. Dia kan lama na jariang kok. Adanya enggak. Nyo buang ke laut. Dek nelayan kok cie sepantangannya. Dibuang ke laut boleh jariang tapi dipanggang jan. Apa doa dia panggang jariang kau narum itu di toko dia dia semalado ya. Ada orang ke laut tidak boleh jariang kau dipanggang. Bu, lain tak mengantuk ibu? Ambo buat teka-teki cik boleh? Manan tuo onde-onde jelamang. Aku lah melihat YouTube mah. Yo tuo onde-onde bu. Bapak itu keteknya lah bauban. Lamang lah kadang bawa duangnya leh. Jadi karena Masjid Gufron ini dalam tahap pembangunan, ya kan? Maka kita hijrahlah dari kikir kepada pemurah. Dari sampili jadi pemurah. Dari imai pemurah. Kalau di kampung Ambo di Baso Pak, hemat itu kerencak. Ya kan hemat. Tapi kalau imai, kata orang Pariaman, ciri-cirinya orang imai tujuh. Hari hujan payuangnya kapi. Tak aja ondanya ini. Kok makan gulai ayamnya dah biasa ayam sakit. Akhirnya nyusi ini lalu di masjid. Jadi istri saja marah kepada suami yang kikir. Kikir itu di kampung saya dihilangkan R ditukar dengan iye. Kikir. Nah, lagi tahu apa nang kikir itu? Ada basi boleh sepanjang Pak. Kasih orang lain nyogoso sampai licin naninya aja nusa atau kikir. Nyo menerima sana namu bersedekah ndak muah.
Kalau hari raya korbannya menerima daging, saya tidak pernah berkorban. Ada. Menerima panjang saya tak ikut berkorban. Orang kikir. Jadi kalau jamaah jadi kikir, pembangunan masjid itu akan tersendat-sendat. Kalau kita pemurah, dia akan lancar. Caranya bagaimana? Sia nangka menangguang 2 batang basi. Sia nangka menangguang 5 karuang semen. Sia nangka menangguang 1/2 oto kasih. Ya kan? Semuanya kalau kita bergerak seperti itu, pembangunan itu akan lancar. Kemudian ada warga kita yang dirantau, dikirim proposal. Akan mudah. Sebab Allah akan membalas harta kita yang diberikan itu bukan dengan sekedar pahala, tapi dengan apa yang kita berikan dikembalikan oleh Allah di dunia ini. Saya tidak pernah melihat orang pemurah yang jatuh bangkrut. Orang kikir yang jatuh bangkrut itu. Di masa Nabi Musa, siapa yang kikir? Qarun. Akhirnya dia bangkrut. Bukan bangkrut saja, dengan tubuhnya ditelan oleh tanah. Di zaman Nabi Muhammad siapa? Sa'labah. Sa'labah itu sudah assalamualaikum lari, Hanya perhatian dari Nabi nyopacik tangannya. Engkau ndak ingin zikir, berdoa, salat sunat. Sudah assalamualaikum lari. Mangga kecek Nabi. Rasul kain nanambo pakai salat kuah. Salah konya. Itu loh nang dipakai de istri yang di rumah. Kalau lamo-lamo nambo di masjid itu habis waktu salat. Oh begitu kata Nabi. Ya. Baitulah Rasul supaya berubah itu embo ko tawali de embo kain sarung ko gak dua lay gak tiga lay. Doakanlah hambo kayo ya Rasulullah. Kata Nabi, lain tak kelupa diri engkau. Biasanya banyak orang serupa itu nyoba ayat dari Nabi. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia itu banyak melampaui batas kalau dirinya sudah merasa mampu. Ya, indah Rasulullah. Barakalinya meminta doa Nabi mengenyo jalan. Tapi akhirnya didoakan oleh Nabi. Kayo. Baranak kamba sekambiangnya itu taruh. Ya kan? Baranak kamba. Oh banyak 8 bukit. Saja kambiang kola banyak. Lalai salabah ko salat berjamaah. Masih salabah nak datang. Oh kambiangnya banyak, kini Rasul itu nyurus mungkin. Kalau salabah nang kini mungkin tak kambiang dah. Fotonya banyak, kepetabangnya banyak, kabun sawitnya banyak, bininya banyak. Ya kan? Akhirnya bertambah-tambah juga kambingnya ini, salabah tidak datang sama sekali lagi ke masjid. Celaka salabah ini kata Nabi. Ya kan? Akhirnya disuruh oleh Nabi pemungut zakat untuk dikumpulkan di Baitul Mal untuk jatah orang miskin. Didatangilah oleh orang-orang kalau kini namanya Basnas. Ya kan? Di zaman Nabi namanya Baitul Mal. Anu kecik salabah tu supaya aku ambo mengumpuan kayo dari cik yo duo si kue kambing ambo kini lah ambo kambo agian ke orang. Bodoh lah mau dari caciang aja. Ya kan? Akhirnya Sa'labah ini tidak mau mengeluarkan hartanya. Celakalah Sa'labah. Kalau Nabi yang menyebutkan celaka bapak-bapak, maka para jemaah tentu cepat diijabah oleh Allah. Karena ucapan itu adalah berbentuk doa. Jadi jangan bapak-bapak kaum muslimin para jemaah anak ini kita berikan kata-kata yang tidak baik. Sebab suatu ucapan bisa jadi doa. Jadi kedua orang itu nanti masuk neraka. Kalau kita pemurah paling kecil dibalas oleh Allah 10 kali lipat.
Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebajikan 10 dibalas oleh Allah. Itu ayat Quran tuh, Pak. Wa man jaa bis sayyi'ah, kalau orang terlanjur berbuat kejahatan, fala yujza illa mislaha. Tidak dibalas oleh Allah kecuali 1 seumpama yang dia buat. Kalau 10 dia buat kejahatan, 10 dosanya. Kalau 1 saja, 1 pula dosanya. Tapi kalau kebajikan kita buat, 1 dibikin, paling tidak 10 balasannya. Begitu Allah itu cinta kepada kita. Dan perlu juga kita ingat, kebanyakan orang, Bapak Ibu, setelah malaikat maut ingin mencabut rohnya, telah diperintah oleh Allah, baru dia ingin berinfak. Sedangkan Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu itu pada jalan Allah sebahagian. Wa mimma, tidak semuanya. Sebahagian hartamu itu infakkan untuk jalan Allah sebelum datang kepadamu kematian. Nah, kebanyakan manusia, Pak, tidak begitu. Lah tiba malaikat maut, barunya ingin berinfak. Ada ayatnya, Ustaz? Ada di bawah itu ayatnya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lai bisa ditunda kematian ambo ko ya Allah, kemangang keci Allah. Ambo kambo infaan ratu ambo sadonya le. Seluruh kabun sawit ambo di Riau. Kambo infaan untuk jalan Allah, untuk musaji gufron. Deposito ambo di bank itu kambo ambil. Ambo agian ke musaji gufron. Kabun gotah ambo di Sungai Paga, di Kuntu Darussalam. Di ujung batu kambo jua kambo agian ke musaji. Taranak Jawi ambo di Padang Mengatih payo kumbu 7 tak niku ambo jua ambo agian ka musaji gufron. Awak kadangnya masjid gufron sudah tutup. Kalau you ada orang musuh itu amuah lo Allah menunda kematian. Ternyata walaupun semua yang dimilikinya ingin dia menginfakkan, tapi malaikat maut telah datang, permintaannya ini tidak dikabulkan oleh Allah lagi. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kalau tiba ajal kata Allah, tidak bisa ditunda lagi. Allah sangat tahu, Allah sangat teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Itu bahasanya yang indah, Pak. Tapi kalau dipindah ke bahasa sehari-hari, ambola mengen dia teh. Kalau kaba infak sabalun mati. Kini malaikat maut lah mati. Wa angkaba infak. Aden tahu banai siat yang kalau ditunda kematian sehat ang balik. Parangela muang tu balik. Lah tahu naden kini mati serang lagi. Jadi kesimpulannya, berapapun banyak harta kita yang akan kita infakkan, tapi setelah malaikat maut hadir, Allah tidak mau terima lagi. Akhirnya pak ibu-ibu nan datang kok ada ndak naraso-raso kemati sementara. Jadi sebelum itu datang berinfak. Kita caliak nanggadang dari itu balasan Allah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya untuk jalan Allah, apakah itu perluasan masjid, apakah itu rumah tahfiz, apakah itu pondok pesantren, apakah itu gedung MDA, sama dengan menanam 1 biji. Ambatat
sab'a sanabil. Satu biji tadi akan tumbuh dia 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Dari setiap tangkai itu 100 biji. Kalau 100 biji satu tangkai, dia 7 kali 100 berapa? 700. Berjalan kita keliling bumi Allah ini, Pak. Ada bank, ya kan? Kita tanyakan ke bank itu. Andaikan bunga bank ini halal, andaikan, apakah ada bank yang bunganya 700%? Tidak ada. Itu Allah yang mampu. Jadi jangan ragu-ragu bapak-bapak, bak kecil orang awak nanange di tapi api dingin tapi air. Tentu saja jamaah masjid Gofron, jamaah masjid Nurul Islam adalah masjidnya kaya bangun. Masjid An-Nur nan payuangnya nak kambang-kambang sampai kini tu, ya kan? Nyetiru payuang di Madinah, hendak kambang-kambang itu payuang tagajai pasak tu. Tindak ke kambang-kambang lai kucuy apalah ke gunanya. Ini. Tidak ada orang tersapi di payuang kucuy itu. Ini. Jadi menginfakkan harta itu sebelum mati. Itulah harta yang dibawa mati. Ya kan? Cerita Buya Mka tadi kan lalu selesai lah, Pak. Kalau lah ia ke dunia, sama mengea sadonyo menyasali janji jo Allah. Kamairui angok waktu. Asakali irui sekali ambu itu, Pak. Itulah hidup di dunia. Sabantanya. Samo jo mairui angok sekali itu, oksigen itu diembuskan. Napas-napas selanjutnya itulah percontohan kehidupan akhirat. Kan sabantana hidup di dunia tu. Cik mairup napas, cik mambuyan. Itulah maunya hidup di dunia. Di akhirat yang akan kita namanya mati indah berakhir. Andaikan orang masuk neraka, Pak, tidak berakhir. Coba bayangkan itu selama-lamanya. Kecuali orang Islam kok ada yang masuk neraka, Ustaz? Aduh. Bab itu barik dosanya dari palonya. Masuk ke neraka lu. Istilah orang pesawat di pelabuhan transit. Akhirnya yang bawa tanya jamaah Masjid Gufran, ada yang ingin transit di neraka? Langsung ke surga. Makanya jangan sempilik karya. Bamangkum itu kata Nabi begini. Innas sakhiya qaribum minallah. Orang yang pemurah itu qarib, dekat dengan Allah. Wa qaribum minan nas, qarib dekat dengan manusia. Wa qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Dekat jo Allah, dekat jo manusia, dekat jo surga, jauh dari neraka. Wa innal bakhila, orang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dake jo neraka. Maka kita jangan kikir. Kalau kikir dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari jauh dari manusia. Payah minta sumbang ke rumah sianu anjalai pak jatuh jaguang. Kok jaguang buang ayahnya makan dia. Empilak gila itu. Mereka nampak adanya lari ke dalam. Jadi jauh dari manusia orang kikir. Jauh dari Allah nama bayu nalai. Jusia awak ke berkomunikasi. Sedangkan nenek moyang kita saja bapak-bapak. Kalau ingin engkau mendapatkan yang terbaik dalam hidupmu. Sandan ke nanggadang, gantungan ke nan tinggi. Nanggadang itu siapa? Allah. Yang tinggi itu siapa? Allah. Ya kan? Akhirnya Allah jauh jawab. Ba ke bersandar ke nanggadang. Ba ke bergantung ke nan tinggi. Penyebabnya satu saja. Kikir. Bu, orang nalah pemurah kok bu, pemurah orang. Ya kan? Sudah tuh meninggal rupa di dalam kubur orang pemurah kok Pak
di sambuangan jo pintu surga kuburannya tu. Kalau nampak dia awak kan sampai lahat tu. Bagi orang yang rajin bersedekah, salatnya baik, puasanya baik, di sambuangan liang lahat tu jo pintu surga. Barambu yang ingin surga. Diperlihatkan pahala-pahala sedekahnya tadi. Ketika melihat pahala sedekah itu, manyasa jo orang tu lain. Asasanya, ba mangko indah ambo tambah dari itu sedekah ambo dulu pado piti ambo ado. Lah eloknya Pak, lah pemurah, tapi mencari pahala dari dalam kubur ke surga, manyasa jo nyalai. Ba mangko ndak dem banyakan sedekah dari itu Jadi biasanya saku awakku kan sawala kida Pak. Amang koringan awak memasukkan piti kemari. Ya kan? Kalau apa kemangaluan ni Pak, jangan dipilih aja nam ketek. Kok itu? Awak cari aja nan 2000. Manyasa nanti. Lah masuk surga, lah masuk kubur, di pacalian dia Allah palo serakah tu. Bangko 2000 sesari Bangko ndak 10.000 Ya kan? Orang yang telah pemurah masih menyesal. Apalah orang sebilik kariang. Dah docik je nanya peliin dia Allah dalam surga tu kayaknya. Ya kan? Ini ibu-ibu bapak.